Saya Alif Muhammad dengan nomor induk mahasiswa 16022000003 dari kelas DP 4402A. Ingin mempresentasikan hasil tugas yang telah saya susun dengan judul Akulturasi dalam Budaya Kesenian dan Budaya Adat Kebiasaan di Makassar dan Asimilasi dalam Budaya Kesenian dan Budaya Adat Kebiasaan di Makassar. Akulturasi didefinisikan sebagai kejadian yang terjadi ketika dua kelompok individu yang memiliki budaya berbeda terlibat dalam kontak yang terjadi secara langsung, disertai perubahan terus-menerus, sejalan dengan pola-pola budaya asal dari suatu kelompok atau kedua kelompok itu. Bentuk-bentuk akulturasi terbagi menjadi 6, antara lain substitusi, sinkretisme, addition atau penambahan, deculturation atau penggantian, originasi, rejection atau penolakan. Faktor yang mendukung terjadinya akulturasi terbagi menjadi 2, antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal antara lain adalah adanya pertambahan dan pengurangan penduduk seperti kelahiran, kematian, perpindahan. Adanya penemuan ide atau alat baru yang belum pernah ada sebelumnya, adanya penyempurnaan dari ide atau alat baru yang ditemukan, adanya pembaruan yang diterapkan pada kehidupan masyarakat dengan menambah, melengkapi, maupun mengganti yang sudah ada. Adanya konflik yang terjadi dalam masyarakat seperti masalah, pemberontakan, revolusi, dan masalah antar kelompok masyarakat. Adapun faktor eksternal antara lain ialah faktor alam seperti terjadinya perubahan alam seperti iklim, cuaca, dan fenomena alam lainnya. Terjadinya peperangan atau konflik dan sengketa internasional antara suatu negara dengan negara lainnya, adanya pengaruh budaya luar dengan cara difusi, akulturasi, asimilasi. Tahapan akulturasi ada 5. Yang pertama kontak sosial, kontak budaya antar kelompok, kontak budaya antar masyarakat, dan kontak budaya antar sistem. Akulturasi menimbulkan berbagai masalah besar terhadap kehidupan di negeri ini, sehingga dapat memicu terjadinya perubahan ataupun perpaduan antara dua atau lebih kebudayaan. Contohnya, tergerusnya berbagai kepercayaan atau aturan yang sudah ada akibat adanya perbedaan sudut pandang masyarakat zaman dulu dan masyarakat zaman sekarang, seperti terpecahnya suku Kajang di daerah Sulawesi Selatan yang terbagi menjadi suku Kajang luar yang sudah beradaptasi dengan budaya modern dan suku Kajang dalam yang masih menganut kepercayaan nenek moyang. Kedua, maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja yang bernilai negatif. Ketiga, terjadinya perubahan wawasan akibat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang kian hari makin pesat. Beberapa contoh akulturasi yang dapat dijumpai di sekitar kita, antara lain seni kaligrafi Arab yang dicampur unsur budaya Indonesia, seni sastra Indonesia yang dipengaruhi budaya India dan Persia, seni bangunan yang banyak dipengaruhi gaya arsitektur Eropa, Belanda, dan Arab. Selanjutnya, definisi asimilasi. Asimilasi adalah pembaruan suatu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli, sehingga membentuk kebudayaan baru. Asimilasi muncul apabila ada golongan masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda, bergaul langsung secara intensif dengan waktu yang lama. Suatu asimilasi ditandai dengan usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Untuk mengurangi perbedaan itu, asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Syarat-syarat terbentuknya asimilasi adalah sebagai berikut. Adanya beberapa kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda dan terjadinya pergaulan antara individu maupun kelompok secara intensif dalam kurun waktu yang lama. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya asimilasi antara lain ialah adanya gesekan yang terjadi karena perbedaan di antara masing-masing pendukung kebudayaan. Kedua pihak yang terlibat dalam interaksi tersebut mempunyai kepentingan masing-masing, sehingga saling melengkapi unsur kebudayaan masing-masing. Kedua, adanya sikap menghargai budaya dan orang asing yang mau mengakui kelebihan dan kekurangan unsur kebudayaan masing-masing dalam proses interaksi sosial. Ketiga, adanya keterbukaan pihak yang berkuasa untuk memberikan akses yang luas dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan rakyat bagi kelompok masyarakat pendatang atau minoritas.
Keempat, adanya perkawinan campuran antara masyarakat setempat dan pendatang. Adapun faktor-faktor yang menghambat terjadinya asimilasi antara lain ialah tidak adanya sikap toleransi dan simpati antar masyarakat asing dan penduduk setempat karena perbedaan ilmu pengetahuan. Kedua, adanya rasa superior yang berasal dari suatu kelompok mayoritas dalam masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya. Ketiga, terisolasinya suatu kelompok masyarakat baru dan minoritas sehingga menghambat terjadinya interaksi sosial budaya dengan kelompok masyarakat lainnya. Kelompok masyarakat yang terisolasi akan mengembangkan pemahaman yang berbeda terhadap kebudayaan kelompok masyarakat luar yang dianggap asing. Keempat, rasa takut terhadap kebudayaan baru yang dianggap dapat mengerus kebudayaan lama yang sudah ada. Selanjutnya, beberapa contoh asimilasi yang dapat ditemukan di sekitar kita. 1. Munculnya aliran musik dangdut yang merupakan hasil perpaduan antara musik tradisional daerah dengan musik dari India. Kedua, adanya budaya pergaulan bebas yang bukan berasal dari budaya Indonesia. Ketiga, besarnya rasa ingin mengikuti tren dari mancanegara. Keempat, adanya pembangunan tempat ibadah seperti masjid dan gereja karena adanya pendatang baru yang melakukan pengenalan agamanya di Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas alkulturasi dari budaya kesenian dan budaya adat kebiasaan. Adapun seni dapat tercipta karena adanya pemikiran dan sudut pandang manusia terhadap suatu objek yang didasari dari nilai-nilai kebutuhan, baik secara langsung maupun batin, yang terus berkembang menciptakan suatu unsur estetika yang terus berubah menurut zaman, dan pada akhirnya menjadi kebutuhan hidup manusia. Sedangkan, tradisi lahir karena adanya kebiasaan manusia, yakni kebiasaan yang ditekankan pada hal yang bersifat supranatural, yang meliputi nilai budaya, norma hukum, dan aturan yang saling berkaitan. Hal ini dilakukan secara turun-temurun sehingga menjadi suatu kebudayaan. Alasan saya memilih budaya kesenian dan budaya adat kebiasaan di Makassar karena kedua budaya ini masih memiliki tingkat orisinalitas yang cukup tinggi walau dengan adanya akulturasi. Sehingga saya tertarik untuk membahas lebih dalam. Budaya kesenian dan budaya adat kebiasaan di Makassar yang mengalami akulturasi ini masih bertahan dan masih diterapkan oleh masyarakat Makassar untuk dilestarikan agar tidak punah. Di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, salah satu contoh budaya adat kebiasaan yang mengalami akulturasi adalah kebiasaan uang panai pada saat ingin melamar pasangannya. Uang panai atau uang belanja untuk pengantin mempelai wanita yang diberikan oleh pengantin pria merupakan tradisi adat suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Uang panai ini sejak dulu berlaku sebagai mahar jika pria ingin melamar wanita idamannya hingga sekarang. Namun, uang panai ini biasanya menjadi beban bagi pria untuk melamar wanita idamannya. Pasalnya, nilai uang panai sebagai masyarakat adat untuk membiayai pesta perkawinan untuk pengantin wanita tidak sedikit. Nilai bahkan bisa mencapai miliaran rupiah. Uang panai memiliki kelas sesuai dengan strata sang wanita, mulai dari kecantikan, keturunan bangsawan, pendidikan, hingga pekerjaannya. Pengaruh faktor pendidikan misalnya, jika pada gadis yang akan dilamar memiliki pendidikan sebagai sarjana strata 1, harga panai akan lebih mahal dari gadis lulusan SMA. Sedangkan perempuan lulusan S2 akan jauh lebih mahal daripada perempuan lulusan S1. Sebagai contoh, jika uang panai bagi perempuan lulusan SMA senilai 50 juta, maka uang panai bagi gadis pendidikan S1 diperkirakan 75 juta hingga 100 juta. Untuk perempuan keturunan bangsawan, nilai uang panai bisa mencapai miliaran rupiah. Masih banyak faktor lain yang mempengaruhi nilai uang panai, seperti sang gadis misalnya sudah berhaji atau belum. Meski demikian, nilai uang panai biasanya masih bisa didiskusikan oleh keluarga kedua calon mempelai, sehingga mempelai pria tidak terlalu terbebani oleh uang panai. Selanjutnya, asimilasi dari budaya kesenian dan budaya adat kebiasaan di Makassar. Contohnya yaitu tari gendang bulo. Tari gendang bulo adalah tarian khas tradisional masyarakat Sulawesi Selatan di Makassar. Tarian ini diiringi oleh tabuhan gendang dan tabuhan bambu. Kata gandrang bulo yang memiliki arti yaitu gandrang yang berarti tabuhan atau pukulan dan bulo yang berarti bambu.
Umumnya, tarian-tarian khas daerah akan diperagakan dengan serius. Berbeda dengan Gandrang Bulo, tarian ini menceritakan tentang lawakan dan ejekan dengan selipan kritik pedas, namun masih tetap memberikan kesan yang lucu dan menghibur. Dialog yang digunakan di tarian Gandrang Bulo meliputi masalah politik, sosial, dan budaya. Dalam melakukan tarian ini, penari harus tampak bahagia. Teriakan dari penari Gandrang Bulo bukanlah sekedar teriakan belaka, melainkan merupakan emosi dan semangat yang menggebu-gebu. Sejarahnya, pada zaman penjajahan, rakyat Sulawesi Selatan dibuat menderita oleh penjajah dengan diberlakukannya kerja paksa, dan mereka sering mendapatkan kekejaman dari penjajah, disiksa, dipukul, dan dicambuk. Pada saat istirahat, tanpa pengawasan penjajah, para pekerja bermain-main, menyanyikan lagu-lagu jenaka sambil melakukan adegan lucu yang diambil dari gerakan tentara penjajah. Sebelum tahun 1960-an, tari Gandrang Bulo dimainkan oleh orang dewasa dengan membuat lingkaran. Mereka menyanyikan lagu-lagu jenaka dan gerakan-gerakan lucu yang dimainkan secara bergiliran dengan instrumen bambu yang berfungsi sebagai alat musik dan properti. Di era sekarang, tarian ini sering digunakan untuk mengeluarkan segala macam unek-unek mengenai beberapa hal, berkisah tentang rakyat biasa dengan karakter orang lugu yang berhadapan dengan penguasa yang angkuh, dengan selipan kritik keras yang dikemas dengan bentuk lawakan yang mengundang tawa penonton, serta gerakan. Tarian ini dulunya hanya dapat dimainkan oleh orang dewasa saja, namun seiring berkembangnya zaman, anak-anak juga dapat memainkannya. Tarian Gandrang Bulo sering digunakan dalam acara penyambutan tamu penting negara dan acara pembuka berskala nasional. Menonton tarian Gandrang Bulo selain mengundang tawa dan menjadi salah satu hiburan, pesan moral dan kritik yang dilontarkan di dalam tarian Gandrang Bulo dapat menjadi pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah beberapa budaya yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, telah mengalami akulturasi dan asimilasi seperti budaya kesenian dan budaya adat kebiasaan. Budaya kesenian di Makassar yang mengalami akulturasi antara lain tari Gandrang Bulo, dan kebiasaannya adalah uang panai. Kebudayaan-kebudayaan tersebut masih terus dilestarikan hingga sekarang, bukan hanya agar tidak punah, tapi juga merupakan cara masyarakat Makassar dalam menghormati para leluhur. Sekian dari video tugas presentasi saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.